Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi sama Kak Ceril. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang mikota ya. Nah, jadi pada bab mikota ini kita akan membahas dua submaterinya. Yang pertama itu tentang jamur, terus yang kedua tentang lichens alias kumut kerang. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mikota. Nah, mikota mungkin dalam bahasa awam kalian biasa temukan dia dengan kata jamur atau cendawan ya. Nah, jadi jamur, cendawan, mikota is just the same. Oke, nah ini merupakan kelompok makhluk hidup yang digolongkan ke dalam kingdom fungi ya. Kemudian cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jamur ini disebutlah dia cabang ilmu biologi mikologi. Nah, kemudian gimana sih Kak ciri-ciri pokok daripada kelompok jamur atau kelompok mikota? Yang pertama, mereka ini tergolong ke dalam makhluk hidup yang biasa disebut dengan kelompok eukariotik, yang artinya adalah bahwa membran inti daripada sel jamur ini sudah memiliki yang namanya membran, alias bahan-bahan genetika yang ada di dalam inti sudah dibungkus sama yang namanya si membran. Nah, kemudian yang kedua ada sifatnya yang uniselular alias bersel satu. Nah, kemudian ada juga yang multiselular alias makroskopis atau bersel banyak. Nah, kemudian dari struktur tumbuhan ini atau jamur ini, dia memiliki yang namanya dinding sel. Nah, perbedaannya dengan tumbuhan, kalau dinding sel si jamur, dia memiliki yang namanya zat kitin atau senyawa turunan protein. Nah, ini semua pada kelas-kelas jamur kecuali pada kelas oomycota atau mycomycota. Nah, kalau untuk yang mycomycota atau oomycota, ini biasanya disusun oleh senyawa turunan karbohidrat, namanya itu adalah selulosa. Oke, nah kemudian ciri-ciri selanjutnya, ternyata jamur ini tidak memiliki yang namanya si klorofil. Artinya bahwa jamur ini tidak mampu melakukan fotosintesis. Nah, kemudian maka sifat hidupnya dia menjadi bersifat heterotrof. Nah, bersifat heterotrof, maka gimana cara dia memperoleh sumber makanan atau cara hidupnya? Itu dengan cara saprofit atau menyerap zat-zat organik dari sampah organik. Oke, kemudian bersifat parasit ini menyerap zat yang sama-sama dibutuhkan oleh inangnya atau suatu saat itu nanti akan menyebabkan penyakit pada inangnya. Nah, kemudian bersifat dekomposer atau mengurai zat organik menjadi zat anorganik yang suatu saat akan dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Oke, next. Dia bersifat atau dikatakan sebagai makhluk hidup talopita. Artinya bahwa akar, batang, dan daun daripada si jamur ini tidak ada, tidak sejati. Artinya kita tidak bisa melihat perbedaan di mana akarnya, mana batangnya, dan juga di mana daunnya. Oke, kemudian ciri-ciri selanjutnya, tubuh jamur itu tersusun atas hifa. Hifa ini adalah seperti lembaran benang. Nanti hifanya ada yang memiliki sekat, ada yang tidak memiliki sekat. Nah, ini merupakan menjadi salah satu dasar klasifikasi kelas-kelas jamur. Nah, kemudian hifa ini akan berkumpul, artinya ada hifa-hifa yang jamak itu akan membentuk yang namanya si miselium, ya. Maka miselium ini bersifat dikariotik, alias banyak sel di dalamnya yang memiliki membran-membran inti, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam satu sel jamur kita bisa menemukan apa-apa aja. Yang pertama itu substansi wajib adalah si protoplasma. Kemudian ada asam nukleat yaitu berupa DNA dan RNA. Artinya asam nukleat sudah sempurna disusun oleh DNA dan juga RNA. Nah, next, reproduksi. Bagaimana sih reproduksi atau cara perbanyakan diri dari jamur itu bisa dilakukan dengan aseksual dan dengan cara seksual. Kalau dengan aseksual itu tidak ada yang namanya peleburan gamet deh, ya. Nah, jadi contohnya ini bisa dilalui dengan pemotongan bagian tubuh atau biasa disebut dengan fragmentasi. Oke. Nah, kemudian kalau dengan cara seksual itu terjadi peleburan. Nah, dalam konteks ini tidak ada sperma atau ovum, melainkan yang jantan dan betina sama-sama berupa spora. Akan nanti di sini ada istilah spora generatif dan spora vegetatif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting, itu
bagian yang paling sering keluar di dalam soal ya, itu tentang klasifikasi dan dalam klasifikasi ini apakah itu kelompok yang memiliki sekat pada hifannya atau tidak. Nah, ada cara gampang yang bisa kakak buat untuk mengingat klasifikasi ini. Oke, ingat dengan kata mimpi abadi. Tapi kamu dilarang untuk bermimpi abadi. Kalau sudah bermimpi silakan diwujudkan mimpinya gitu ya. Ini hanya sekedar cara mengingat. Oke, mimpi abadi, kelompok mimpi ini nama-nama yang kakak buat ya. Mikomikota, Pikomikota untuk yang mimpi. Nah, ini adalah kelompok jamur yang memiliki sekat pada hifannya. Kemudian abadi ini untuk kelompok Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini adalah kelompok jamur yang hifannya memiliki sekat. Oke, nah sekarang seperti yang kakak ucapkan tadi, sporanya ini berupa spora seksual atau generatif dan spora aseksual. Nah, cara gampangnya untuk spora seksual tinggal ganti mikota menjadi spora. Oke, artinya begini, spora seksual dari kelompok Oomycota disebut dengan oospora. Oke, ganti mikota menjadi spora untuk yang seksual. Nah, begitu juga dengan zigomycota, zigospora, ascomycota, ascospora, basidiomycota, basidiospora. Nah, kalau untuk yang deuteromycota kakak bikin tanda minus karena mereka ini tergolong ke dalam jamur imperfecti. Arti dari jamur imperfecti itu adalah jamur yang belum sempurna alias belum memiliki spora seksual. Oke? Nah, ini ya, paham ya maksud kakak? Kemudian kalau yang spora aseksual, nah ini sedikit menghafal ya dek. Nah, kalau untuk yang Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, itu kita satukan dia hanya ada spora aseksual yang disebut dengan Conidiospora. Oke? Nah, next, bagaimana dengan aseksualnya? Untuk yang Oomycota, ada zoospora. Apa sih arti zoospora? Zoospora ini adalah spora yang memiliki alat gerak berupa flagella. Nah, jadi zoospora ini ada dua alat geraknya, itu mirip bentuknya seperti sperma, but sperma itu hanya satu flagellanya atau bulu cambuknya. Kalau dia zoospora itu ada dua. Oke, nah jadi spora ini nanti disebut dia sebagai spora kembara. Ketika Oomycota melepaskan dalam satu lingkungan, maka itu akan berubah menjadi Oomycota dewasa ya. Nah, next ada yang kedua, Pikomycota alias Zygomycota ini memiliki spora aseksualnya berupa spora neofor. Nah, kakak rasa dengan melihat tabel mempersingkat penjelasan tentang spora seksual dan aseksual kalian sudah paham ya. Daripada mengingatnya secara deskriptif itu agak susah. Oke, kemudian kita masuk sekarang ke contoh-contohnya. Kenapa harus ke contoh? Karena ini juga perlu kita pelajari, sering keluar di dalam soal-soal ya. Nah, jadi kalau Mikomycota ini contohnya adalah Phytophthora infestas, ini bersifat parasit pada kentang. Disebut juga dia sebagai jamur air. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua atau kelas yang kedua dari jamur ya. Nah, ini namanya adalah Pikomycota atau nama aslinya itu adalah Zygomycota. Oke, apa contoh daripada Pikomycota atau Zygomycota? Nah, ini kita untuk hifa dan spora seksual atau non-seksualnya kita tidak bahas lagi karena tadi di segmen sebelumnya sudah kita jelaskan. Oke? Nah, yang pertama itu ada namanya yaitu Mucormucedo. Nah, jadi Mucormucedo ini biasanya membusukkan kotoran hewan. Contoh ada pada kotoran kuda. Kemudian ada Rhizopus oryzae. Ini adalah satu substansi yang dibuat untuk membuat tempe. Kemudian ada Rhizopus stolonifer. Ini adalah pembuatan ragi tempe atau ini juga bisa membusukkan roti. Ketika kalian melihat roti yang ada hitam-hitamnya, jamur-jamur hitamnya itu adalah kelompok jamur Rhizopus stolonifer. Oke, nah kemudian ada kelas yang ketiga namanya kelas Ascomycota. Ini contohnya sangat banyak. Nah, di sini kakak tulis semuanya karena apa? Ini biasa sangat sering ditanyakan untuk soal-soal jamur itu adalah peranan dari jamur ini apa, untuk spesies ini apa. Nah, kalian harus banyak-banyak menghafal spesies jamur beserta dengan peran-peranannya ya. Nah, yang pertama ada namanya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae biasa kita buat itu untuk
mengolah tape ya, itu seperti ragi yang biasa kita sebut. Nah, kemudian masih dalam genus Saccharomyces ada spesiesnya tua, itu untuk membuat minuman khas Batak yang biasa kita sebut dengan tua. Kemudian ada Saccharomyces oryzae, ya, sama ada nanti genus daripada Aspergillus oryzae itu pembuatan sake, ya, ini sake Jepang. Kemudian ada dari kelompok genus Penicillium. Nah, Penicillium yang pertama spesiesnya Camemberti membuat keju, ya, fermentasi keju. Kemudian ada Penicillium requiforti untuk membuat keju juga. Kemudian ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum itu membuat antibiotik obat untuk melawan bakteri, ya. Kemudian ada Aspergillus wenti pembuatan kecap fermentasi keledai, kacang kedelai, masuk kata, ya. Kemudian ada Neurospora crassa untuk membuat oncom. Itu makanan khas Jawa Barat, Bandung. Katanya enak, tapi saya belum pernah makan. Oke. Kemudian ada dari kelompok Basidiomycota, ya. Ini biasa jamur dikelompokkan dia untuk konsumsi seperti makanan. Contohnya ini yang paling sering kita lihat itu ada jamur merang dan jamur kuping. Bahasa Latin dari jamur merang itu sendiri adalah Volvariella volvaceae, ya. Kemudian jamur kuping Auricularia polytricha, ya, jangan keselio bibirnya. Kemudian yang terakhir jamur Deuteromycota atau jamur imperfecti yang belum memiliki spora seksual. Ini contohnya adalah Helminthospora. Kemudian nih penemuan sebenarnya bukan terbaru tapi sudah lama, yaitu Monilia cytophila. Ini dulu namanya Monilia cytophila. Setelah ditemukan spora seksualnya, ternyata dia spora seksualnya adalah Ascospora, maka dinamakanlah dia menjadi Neurospora crassa sekarang, ya. Jadi dulu namanya Monilia cytophila, sekarang sudah Neurospora crassa. Nah, ini materi kita yang terakhir yaitu tentang lichens atau biasa disebut dengan lumut kerak. Kalian bisa temukan ini di batang-batang pohon yang besar, kemudian di batu-batu ada tekstur seperti kerak warna hijau. Itu adalah hasil simbiosis antara jamur dengan alga yang biasa kita sebut dia sebagai lichens, ya. Nah, yang pertama ini jamurnya itu tidak semua kelompok jamur, melainkan Basidiomycota dan kelompok Ascomycota. Nah, kelompok-kelompok yang lainnya itu tidak masuk dalam membentuk organisme simbion lichens. Nah, kemudian yang dari alganya juga hanya dua kelas, yaitu Cyanophyta dan Chlorophyta. Nah, bagaimana simbiosisnya ini? Apakah simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme? Ini merupakan simbiosis mutualisme karena alga itu akan memberikan glukosa pada jamur, hasil dari fotosintesis. Sedangkan si jamur itu nanti akan memberikan unsur hara dalam bentuk air ke alga. Nah, kemudian miselium daripada si jamur itu akan melindungi sel alga yang uniselular. Nah, kemudian apa ciri-cirinya? Ternyata si lichens ini dikatakan juga dia sebagai makhluk hidup vegetasi atau vegetasi perintis. Artinya dia mampu hidup pada daerah-daerah ekstrim untuk memulai membuka kehidupan baru. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa mengurai batu yang begitu keras menjadi tanah. Itulah cara dia memulai kehidupan baru. Kemudian yang kedua, sebagai bahan dasar pembentukan kertas lakmus mengukur pH asam atau basa. Kemudian sebagai indikator pencemaran udara. Karena apa? Karena nanti si lichens ini sangat peka terhadap polusi. Nah, apa salah satu contoh lichens yang kita ketahui? Namanya adalah Usnea dasyphoga. Nah, sekarang kita akan masuk membahas soal pengantar. Di sini kakak bacakan dari handphone dan kalian juga melihat dari buku kalian di rumah. Oke? Oke, soal yang pertama, soal latihan yang pertama itu kakak baca soalnya. 1. Rhizopus adalah jamur yang dimanfaatkan manusia untuk pembuatan tempe. Pembiakan secara generatif dari jamur tersebut terjadi dengan cara pembentukan. Nah, Rhizopus itu adalah kelompok dari jamur Zygomycota. Maka spora seksualnya tinggal mengganti mykota menjadi zygospora. Oke, berarti jawaban nomor 1 adalah ayam. Oke, lanjut soal nomor 2.
Ada salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai sayuran khas Jawa Barat, Bandung ya. Jamur tersebut berasal dari kelas, nah kita harus tahu dulu jamurnya itu namanya adalah jamur oncom. Nah, jamur oncom ini masuk ke dalam kelas Ascomycota. Nah, di opsi A, B, C, D, dan E, itu yang masuk ke dalam Ascomycota atau Ascomycetes itu adalah opsi A. So, the answer is A. Next, number 3. Nah, nomor 3, fungi atau jamur termasuk tumbuhan karena apa? Karena itu adalah jawabannya dinding sel mengandung selulosa. Itu alasan dia dikatakan sebagai kelompok tumbuhan. Namun jika dilihat dari kemampuannya membuat makanan atau mensintesis makanan, jamur ini tidak tergolong ke dalam dunia tumbuhan. Oke, nomor 4. Jenis jamur yang dipergunakan untuk pembuatan sake di Jepang. Nah, kakak tadi udah kasih tahu, itu adalah kelompok Aspergillus oryzae atau Saccharomyces oryzae. So, the answer is B. Sambilan diperhatikan soalnya ya. Kemudian soal nomor 5, jamur merang hidup di sampah organik. Maka jamur merang tersebut disebut sebagai tumbuhan apa? Nah, itu jawabannya adalah bersifat saprofit alias menyerap zat organik dari sampah-sampah organik. Artinya dia tidak merugikan organisme lain ya. Nah, kemudian nomor 6. Spora jamur dapat dibentuk secara, nah tadi ada spora seksual, spora aseksual. Yang seksual itu dimasukkan ke dalam generatif, yang aseksual dimasukkan ke dalam vegetatif. Maka jawabannya situ adalah cantik. Vegetatif dan generatif. Kemudian soal nomor 7. Organisme yang tidak termasuk ke dalam kingdom fungi adalah di opsi A ada Saccharomyces sp, itu masuk ke dalam jamur. Kemudian Streptomyces sp ini adalah organisme berupa bakteri yang bisa membentuk antibiotik. Nah, kemudian yang C, Rhizopus sp, Aspergillus sp, dan Penicillium sp masih tergolong ke dalam jamur. Jadi jawaban yang tepat yang bukan merupakan kingdom fungi adalah opsi B. Ya. Next kita ke soal number 8. Pada Rhizopus oryzae hasil konjugasi HIPA positif dengan HIPA negatif berkembang menjadi, nah kita harus tahu Rhizopus oryzae ini masuk ke dalam kelompok apa? Zygomicota. Berarti HIPA positif dan HIPA negatif itu akan membentuk spora seksual, ya. Namanya itu adalah zygospora. Maka jawaban yang paling tepat itu opsi B. Nomor 9, bila kita makan jamur merang, sebenarnya kita memakan miselium yang bersifat, itu jawaban yang paling tepat adalah bersifat dikaryotik. Artinya dia banyak terdapat sel yang memiliki membran pada intinya, alias disebut sebagai dikaryotik. Oke? Nah, kemudian nomor 10. Ke dalam dasar makanan buatan untuk jamur penicillium selain zat-zat anorganik, zat organik juga ditambahkan karena penicillium adalah jamur yang bersifat, maka ini jawabannya adalah heterotrof. Kenapa heterotrof? Karena dia ditambahkan zat organik. Artinya dia tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri. Harus dihasilkan atau diambil dari organisme lainnya. Maka sekian untuk pembahasan soal latihan kita hari ini untuk materi Mikota. Semoga kalian mengerti, semoga sukses. See you, bye-bye.